disitulah awal mula polisi tuh curiga sama si Vlado gitu kan. Jadi dia tuh kayak nulis skripsi gitu, keenakan gitu, nggak tahu, dia nggak sadar kalau dia tuh yang ngebunuh gitu. Assalamualaikum, kembali lagi bareng aku Opi. Terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang seorang reporter pria yang beralih profesi menjadi seorang pembunuh berantai. Diketahui seorang reporter pria bernama Vlado Tanevski asal Macedonia. Dia bertanggung jawab atas 3 kasus pembunuhan lansia yang dilakukannya. Jadi si Vlado ini membuat suatu berita yang ia lakukan sendiri, parah banget kan. Jadi si Vlado sendiri ini tuh udah berkecimpung di dunia jurnalis itu udah selama 20 tahun. Ini terungkap berdasarkan cerita-cerita yang ia muat di surat kabar. Jadi dia itu membuat suatu cerita itu tuh bener-bener akurat, bahkan polisi sendiri tidak bisa mengungkapkan itu. Jadi dia tuh kayak keceplosan gitu loh, kayak keasikan nulis gitu kan, sampai lupa bahwasanya dia yang ngebunuh gitu. Jadi menurut pengakuan istrinya, Vlado ini emang mempunyai karakter pendiam. Jadi sebelumnya itu dia emang baik gitu kan, ramah ke semua orang. Jadi nggak ada sisi gelapnya gitu kelihatan kan. Berawal dari pada tahun 2003 itu ditemukan ada kasus pembunuhan lansia. Si Vlado ditugaskan untuk ngeliput peristiwa itu. Nah, disinilah awal karir dia tuh naik. Dia menjadi reporter terkenal, jurnalis terkenal, karena emang berita atau informasi yang dimuatnya di surat kabar itu emang benar-benar akurat. Bahkan polisi juga sampai kebingungan kenapa si Vlado ini bisa sampai sedetail itu menceritakan kejadian itu. Kemudian 3 tahun berlalu, itu ditemukan lagi 3 jenazah lansia. Antara lain itu yang pertama ada Mika Simjanoska, usia 64 tahun. Dan yang kedua itu ada Jubinka Likoska, usia 56 tahun. Dan yang ketiga itu ada Zivana Temelkoska, usia 65 tahun. Kasusnya itu sama seperti tahun lalu gitu. Jadi motifnya itu sama, diperkosa dulu, terus dicekik dan dibungkus plastik. Vlado ditugaskan untuk meliput peristiwa tersebut. Dan lagi-lagi si Vlado ini mendapatkan reputasi baik tentang peliputan peristiwa ini gitu. Jadi dia emang menceritakan dengan detail lagi sama seperti kasus pada tahun 2003. Bahkan informasi yang tidak dirilis oleh polisi ke media itu dia tahu gitu. Jadi disitulah awal mula polisi tuh curiga sama si Vlado gitu kan. Jadi dia tuh kayak macam nulis skripsi gitu, keenakan gitu. Ya namanya juga dia ngebunuh ya kan. Jadi pasti dia tahu ukurannya berapa, sendalnya warna apa, pakai tali apa ngecekiknya. Jadi tuh kayak nyantai aja gitu nulisnya, kayak nulis diary yang ada gemboknya itu, padahal itu untuk media. Jadi si Vlado ini kok perhatikan macam-macam emak komplek, nggak bisa jaga rahasia pribadi pun elok ditulisnya pula di media, kan gol kau jadinya kayak gitu. Nah, ketika si Vlado ini berhasil mengungkapkan dengan baik peristiwa yang ketiga jenazah itu, polisi mulai menyoroti nih si Vlado nih, gerak-geriknya mulai diikutin, terus kegiatannya mulai diikutin nih sama polisi. Polisi mendatangi rumah Vlado, menemukan sisi lain dari seorang Vlado ini. Jadi dia ternyata itu kehidupannya itu tidak harmonis. Jadi dulu ayahnya itu bunuh diri karena ibunya. Dan si Vlado ini juga sedikit punya rasa dendam terhadap ibunya, makanya dia mungkin melampiaskan dengan wanita-wanita lansia lainnya yang seumuran ibunya gitu. Jadi selain itu dia juga ingin menunjang karirnya sebagai reporter berita kriminal. Nah, jadi ketiga korban ini semuanya berprofesi sebagai tukang bersih-bersih sama profesi seperti ibunya si Vlado. Dan ketiga korban ini juga kenal baik terhadap keluarganya si Vlado. Jadi emang ketiga korbannya ini berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi emang di sini motif si Vlado itu bukan karena harta, ngebunuh bukan karena harta, tapi emang dia sedikit punya kelainan dan agak sedikit punya sakit hati terhadap ibunya gitu. Banyak sekali diketemukan majalah atau film-film dewasa di rumah si Vlado ini. Jadi polisi mengaitkan, karena kan semua korbannya itu diketemukan dalam keadaan kondisi yang disiksa dulu, terus diperkosa dan dicekik gitu. Bahkan yang bikin dia ini ketangkep ini, barang bukti yang disimpan polisi yang tidak dirilis ke publik, itu si Vlado ini tahu gitu, kayak semua korbannya itu dicekik menggunakan kabel telepon. Itu yang tidak dirilis sama sekali oleh polisi dan dikemukakan si
Vlado di semua media gitu. Makanya di situ polisi tuh agak-agak curiga sama dia, kok bisa dia tahu semua mayatnya itu dibunuh, dililit pakai kabel telepon, sementara polisi belum ada nyampein ke media. Nah itu tadi yang aku bilang, dia kesoran nulis, lupa dia ya kan kalau dia ngebunuh. Jadi kan mungkin dia ngerasa dia belajar dari pengalaman, tulisan dia itu diwah-wahkan, diagung-agungkan dan aman gitu kan. Nggak tahu dia bahwa polisi itu sudah mengincar dia gitu. Dia nulis aja karena udah dia mikir itu dia tuh udah banyak kenalan dengan tim kepolisian, jadi dia mikir pasti polisi ini pro ke aku nih gitu kan. Nggak taunya emang dia ada satu titik kelemahannya, dia yang nggak tahu sama sekali kenapa dia harus ngemukakan barang bukti yang disimpan baik-baik oleh polisi itu. Ternyata benar apa kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jadi tupai juga. Dan anehnya lagi, semua korbannya, semua jenazahnya ini ditemukan dalam keadaan itu diperkosa gitu. Bahkan ada satu korban itu yang berjenis kelamin laki-laki juga dilakukan hal yang sama gitu. Jadi polisi menyimpulkan di sini si Vlado ini punya kelainan, atau dia emang sengaja alibi supaya polisi jadi kebingungan untuk melacak ini pelakunya wanita atau pria gitu. Itu cuman siasat si Vlado buat melabui polisi. Dan pada akhirnya setelah polisi melakukan tes DNA terhadap semua korbannya dan dicocokkan dengan DNA si Vlado, ternyata cocok. Polisi pun akhirnya menjebloskan Vlado ke dalam tahanan. 1 hari setelah si Vlado dijebloskan dalam tahanan, itu muncul berita mengejutkan bahwasannya si Vlado ini ditemukan tewas bunuh diri di dalam sel. Jadi ditemukan jenazahnya itu, kepalanya itu berada di dalam sebuah ember yang berisi air. Nah, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai dengan akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan informasi yang kurang berimbang. Kalian bisa komen di bawah ini untuk melengkapi informasi yang kalian ketahui tentang video aku hari ini. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku di TheRealOti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan pelit.